Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arya Putra, NIM 16012324 dan dari kelas DK 480506. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hibda Maulana, NIM 1601120395 dari kelas gabungan 506. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasabila Ramadhani dengan NIM 1601220433 dari kelas GAP 0506. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani Supriyatman dengan NIM 1601223368 dari kelas gabungan 0506 Agapeska. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Dakwah Digital. Podcast yang mengajak kita berpikir, merenung dan belajar bersama tentang Islam di tengah dinamika zaman modern. Coba kita jujur sejenak. Berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, X, atau platform lainnya? Bahkan seringkali hal pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur adalah scrolling. Bayangkan satu situasi sederhana. Kita membuka media sosial dengan niat awal mencari hiburan, scroll satu video lucu, lalu video berikutnya, lalu berikutnya lagi. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Di sela-sela itu, kadang muncul satu konten berbeda, potongan ayat Al-Quran, pengingat tentang sholat, atau pesan singkat yang mengajak kita merenung. Di titik itu, kita sering dihadapkan pada pilihan. Apakah kita melewatinya begitu saja karena lagi mau hiburan, atau berhenti sejenak dan mendengarkan? Disinilah pertanyaan penting muncul, apakah media sosial hanya sekadar ruang hiburan, atau justru bisa menjadi sarana dakwah Islam? Pada episode kali ini, kita akan membahas media sosial sebagai media dakwah, mulai dari hakikat dakwah, peluang yang ditawarkan media sosial, tantangan yang dihadapi, hingga etika berdakwah di ruang digital. Secara umum, dakwah adalah upaya mengajak manusia menuju kebaikan dan mencegah dari keburukan sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Dakwah bukan hanya ceramah dari masjid ke masjid atau kajian, melainkan mencakup seluruh proses penyampaian nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Jika kita melihat sejarah, metode dakwah selalu mengikuti perkembangan zaman. Rasulullah SAW berdakwah secara langsung dari rumah ke rumah. Para ulama menulis kitab sebagai media dakwah, kemudian berkembang melalui radio, televisi, hingga internet. Hari ini, media sosial adalah media paling dominan dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Maka secara logis dan strategis, dakwah juga harus hadir di ruang yang sama dengan umatnya. Karena jika ruang media sosial dibiarkan kosong dan dari nilai kebaikan, maka ia akan dipenuhi oleh konten yang belum tentu membawa manfaat. Ada beberapa alasan mengapa media sosial sangat potensial sebagai media dakwah. Pertama, jangkauan yang luas dan cepat. Satu video dakwah berdurasi 1 menit bisa menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat. Kedua, fleksibilitas format konten. Dakwah tidak harus selalu serius dan kaku. Media sosial memungkinkan dakwah hadir dalam bentuk video pendek, podcast, infografis, ilustrasi, komik, hingga storytelling yang ringan namun bermakna. Ketiga, kedekatan dengan audiens. Media sosial menceritakan interaksi dua arah. Pendengar atau penonton bisa bertanya, berdiskusi, bahkan berbagi pengalaman. Hal ini membuat dakwah terasa lebih dekat dan relevan dengan realitas sehari-hari. Salah satu hal penting dalam dakwah media sosial adalah peran generasi muda. Generasi muda adalah pengguna terbesar media sosial. Mereka memahami tren, bahasa visual, dan pola komunikasi digital. Ini menjadi modal besar dalam menyampaikan dakwah secara interaktif. Namun, berdakwah tidak selalu berarti membuat konten ceramah, membagikan ayat Al-Quran, hadis, kutipan ulama, atau refleksi pribadi yang bernilai juga merupakan bentuk dakwah. Bahkan sikap dan etika kita di media sosial, cara berkomentar, menyikapi perbedaan, dan menahan diri dari ujaran kebencian, itu semua adalah dakwah dalam bentuk nyata.
Meski penuh peluang, dakwah di media sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Resiko penyederhanaan ajaran Islam, orientasi pada popularitas, serta konflik dan polarisasi atas nama agama menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa dakwah digital tidak cukup hanya bermodal niat baik, tapi juga membutuhkan ilmu, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Agar dakwah di media sosial tetap berada di jalur yang benar, diperlukan prinsip berlandaskan ilmu, mengedepankan akhlak, meluruskan niat, dan menjadi teladan di ruang digital. Apa yang kita unggah, bagikan, dan komentari adalah cerminan nilai yang kita bawa. Namun, apa adakah ayat Al-Quran tentang sosial media sebagai konten dakwah? Tentu ada. Pada surat Al-Imran ayat 104 berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Artinya, menjadi landasan utama untuk berdakwah dimanapun, termasuk medsos, untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sahabat pendengar, media sosial bukanlah musuh dakwah. Ia hanyalah alat. Di tangan yang tepat, media sosial bisa menjadi sarana menyebarkan Islam yang damai, inklusif, dan penuh rahmat. Mari kita jadikan media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga ruang kebaikan. Karena bisa jadi satu konten sederhana menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Terima kasih telah mendengarkan podcast Dakwah Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.